Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in wa ala umuri walin. Sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SMK 3 Kota Bekasi. Dan sama-sama kita hormati Bapak Ibu Wajib Kepala Sekolah masing-masing bidang, Bapak Ibu Dewan Guru, rekan-rekan sejawat. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya. Pada hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam acara presentasi budaya positif yang diprogramkan oleh guru penggerak modul 1.4. Salawat dan salam semuanya diucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mungkin langsung saja. Modul 1.4 aksi nyata, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Kemudian di sini ada konsep inti budaya positif, ada 8. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia. Kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Baik, langsung kita bahas satu persatu. Pertama, pembelajaran paradigma belajar. Pembelajaran paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian ini ada miskonsepsi tentang teori kontrol, yaitu ini yang miskomunikasi, miskonsepsi, yaitu ilusi guru yang mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini ilusi ya. Lanjut. Kemudian mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Kemudian stimulus responnya yaitu realitas kebutuhan kita sama, semua orang melihat yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Model berpikir menang atau kalah. Kemudian teori kontrolnya di sini realitasnya yaitu realitas kebutuhan kita berbeda. Setiap orang memiliki gambaran. Ya, kemudian kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang-menang. Lanjut, disiplin positif. Ya, disiplin berasal dari kata disiplin, disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada di sisi lain ya, diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau reward, atau ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ya, mungkin Bapak Ibu sambil santai, mungkin di sini mungkin evaluasi yang sudah pernah kita ajarkan, ini evaluasinya mungkin. Kemudian nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Kemudian contoh nilai kebajikan institusi organisasi yaitu profil yang pertama, profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian IBO Primary Years Program
Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian yang terakhir, keterampilan hidup atau life skill, ya, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Ya, selanjutnya ini kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini adalah sesuatu yang bisa kita katakan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Lanjut. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia. Di sini ada kebutuhan bertahan hidup atau survival, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Lanjut. Kemudian motivasi perilaku manusia. Yang pertama ini ya motivasi ekstrinsik, ya, untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman. Kemudian yang keduanya untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Kemudian motivasi intrinsiknya ada satu, yaitu ingin menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian hukuman murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Lanjut, hukuman bersifat satu arah berupa hukuman fisik psikis. Kemudian konsekuensi berencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Kemudian restitusinya yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Kemudian ini ada 5 posisi kontrol guru, yaitu pembuat orang merasa bersalah, kemudian penghukum, pemantau, manajer, dan teman. Kemudian contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kemudian ini ada kasus, kita ambil kasus siswa tidak memakai atribut saat upacara. Ini penghukum, hormat bendera selama 1 jam. Ini penghukum. Kemudian sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu dan bapak ya. Kali ini ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Kemudian pembuat rasa bersalah. Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Lanjut, ini pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Kemudian yang terakhir sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ya, kemudian posisi kontrol, apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu ya. Kemudian terakhir, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kemudian keyakinan kelas. Ya, di sini mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas? Ini pembentukan keyakinan kelas ya ada macam-macam ya, yang bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat atau simpel. Ya, kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Ini cocok diterapkan saat awal tahun ini. Ya. Kemudian segitiga restitusi, adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya, segitiga restitusi itu ya ada 3 ya. Pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, kemudian menstabilkan identitas ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yaitu berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna.
Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Kemudian ada validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Ini kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Kemudian selanjutnya menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Yang di sini pertama, apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu, kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Ya, cukup sekian pemaparan budaya positif dari saya. Jika ada yang mau ditanyakan atau kurang jelas, monggo dipersilahkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.